Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Diaken Jausin Nainggolan. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang sungguh baik atas kehidupan kami, Tuhan Yesus yang senantiasa menyayangi kami. Terima kasih Bapa, di malam hari ini Engkau kumpulkan kami, jemaat GPIB Cipecang di dalam ibadah rumah tangga, baik kami yang ada di gereja ataupun yang secara online. Bapa, saat ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau tuntun kami, sertai kami, kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kami juga berdoa untuk jaringan internet yang kami pakai di dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, baik untuk jemaat maupun buat kami yang ada di gereja ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama-Mu kami memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur lewat pujian Mazmur 17, ayatnya yang ke-6 sampai ke-12. Kita akan membacanya secara bergantian. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib.
Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu. Dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan. Sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52 baitnya yang pertama dan yang kedua. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun mendiami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah, Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Diaken Jausin Nainggolan. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Pada Tuhan yang senantiasa menyertai, membimbing dan menuntun kami di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami semua yang ada di sini dalam perangkat untuk kami memuji memuliakan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing. Yang dapat kami rasakan atas penyertaan-Mu. Dan kami terus memohon ya Bapa. Biarlah di dalam ibadah ini, Tuhan juga yang menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami dapat beribadah dengan sukacita. Dan juga kami dapat untuk memahami
firman yang akan kami sampaikan, Tuhan jugalah yang berkarya, sehingga kami pun senantiasa bersuka cita dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa, kami juga adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu, kami mohon Tuhanlah kiranya yang senantiasa membimbing dan menyertai kami, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah ini. Benar-benar adalah untuk kami memahami dan mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Imamat 24 ayat 5 sampai dengan 9. Demikian bunyinya. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar itu haruslah dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bahagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Hosianna. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan yang kita baca tadi adalah merupakan suatu bahagian
yang diperintahkan oleh Tuhan langsung kepada Musa, sarana untuk dapat berkomunikasi ataupun untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahwa pada zaman dahulu membakar roti adalah juga merupakan suatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka bisa berkomunikasi, bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita juga perlu memahami bahwa ibadah itu dari berbagai-bagai suku, bangsa mempunyai versinya tersendiri. Kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai anak-anaknya lewat daripada yaitu yang pada saat dulu di mana orang Israel berkomunikasi dengan Tuhan dan bagaimana mereka sebagai anak-anak Tuhan dan selalu setia. Yang terus harus dikumandangkan oleh Tuhan. Dan juga supaya mereka dapat mengikuti terus, yaitu firman yang disampaikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita banyak sekali beragam bangsa suku. Tuhan telah menetapkan suatu ajaran pada zaman itu di mana Musa sebagai pemimpin daripada Israel yang ditunjuk oleh Tuhan menetapkan ketentuan-ketentuan, yaitu haruslah membakar roti untuk dimakan oleh yaitu Musa dan juga untuk Tuhan. Ini suatu ketetapan yang dibuat. Tentu berbeda dengan setiap orang yang pada waktu itu juga tidak mempunyai Tuhan seperti Tuhan Abraham. Mereka membuat sesajian. Mereka bisa juga membuat sesuatu yang sedemikian rupa ataupun makanan yang sedemikian rupa sehingga itu bukan dipersembahkan kepada Tuhan ataupun dipersembahkan kepada Tuhan tetapi tidak sesuai dengan standar ataupun keinginan Tuhan. Di dalam hal inilah dan pada malam hari ini kita diajari lewat daripada pembacaan Imamat 24 ayat 5 sampai 6 yang tadi dibacakan tadi, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang utama di dalam kehidupan ini kita tentu tidak boleh terikut dengan sesuatu pemahaman agama yang berbeda dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Pemahaman agama yang lain pada waktu itu dan sekarang pun itu ada yang harus menyiapkan berbagai-bagai macam, ada yang bunga, ada yang kambing, ada yang segala binatang dan bentuk-bentuk lain yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini sudah jelas bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan telah ditetapkan untuk mengikuti, ya, kita yang percaya kepada Tuhan untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Kitab Imamat adalah salah satu kitab daripada 5 kitab Musa yang disebut sebagai kitab Taurat. Dalam hal ini, bahwa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bahwa Musa sebagai pemimpin yang pertama telah ditunjuk bagaimana caranya untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam konteks ini, bacaan kita pada malam hari ini tentang yaitu peraturan-peraturan terkait sekali dengan kesucian hidup.
melalui hukum-hukum daripada yang telah disampaikan oleh Tuhan. Maka selalu berusaha untuk menjaga kekudusan manusia dan kekudusan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus itu dapat berkomunikasi dengan manusia secara vertikal dan juga secara horizontal. Itulah yang paling utama untuk bisa tetap bersama dengan Tuhan. Di dalam bimbingan Tuhan ada komunikasi yang terus di dalam penyembahan untuk mewujudkan kekudusan daripada Tuhan itu sendiri dan bisa berhubungan dengan manusia itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui Musa, umat diperintahkan Tuhan untuk membuat 12 roti. Roti yang bundar, yang di mana bahannya yang terbaik. Nah, ukurannya sekarang roti itu sesuai dengan ketetapan daripada Tuhan itu sendiri. Pada setiap hari Sabat, 12 roti yang telah dimasak dan disediakan itu dipersembahkan kepada Tuhan, dan keberadaan itulah yang terus berlangsung di mana 12 roti itu diatur sedemikian rupa dengan susunan 6 roti satu susun dan 6 roti satu susun lagi. Dan keberadaan itu lah yang membuat juga bahwa ada suatu hubungan yang tetap komunikasi dengan Tuhan lewat daripada setiap mereka untuk mengadakan hubungan antara di dalam kesucian itu, yaitu kesucian yang dialami oleh Tuhan sebagai penguasa dan manusia sebagai umatnya, tetap menjaga kesucian itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti bundar yang berjumlah 12 itu adalah merupakan simbol daripada suku yang telah ditetapkan untuk orang Yahudi. Ada 12 bagian mereka, dan itulah simbol yang dipegang sebagai pegangan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Menyiapkan 12 roti bundar seperti itu adalah merupakan suatu kewajiban. Kewajiban mereka sebagai umat untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, pada setiap persembahan itu haruslah dipahami bahwa roti sajian ini dimakan oleh Harun. Jadi roti sajian itu dimakan oleh Harun dan para imam yang ada bersama dengan Harun di tempat itu. Dari simbol ini kita dapat memahami dan mengerti ada suatu persekutuan tetap antara Tuhan dengan ke-12 suku itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, simbol 12 roti itu adalah sebenarnya merupakan 12 suku daripada orang Yahudi ataupun mereka yang telah bersama-sama menjalani kehidupan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Simbol 12 roti sajian telah digenapkan. Ya. Simbol 12 roti sebenarnya telah digenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana cara penggenapannya? Yaitu bahwa perjalanan proses waktu. Yahudi berjalan dengan proses waktu dengan ketetapan-ketetapannya, dan kemudian
berlangsungnya waktu, Tuhan Yesus juga datang hadir ke dunia ini. Datang hadir ke dunia ini, yaitu untuk kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Itu ayat 35. Kemudian dalam ayat 50, inilah roti daripada yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51 ditegaskan lagi, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, itulah pemahaman lebih lanjut tentang roti. Yesus Kristus Tuhan telah mengatakan siapa dia datang ke dunia ini. Bahwa dia adalah anak Allah yang turun ke dunia yang telah diutus oleh Allah. Dan melalui dialah juga kehidupan itu menjadi nyata bagi setiap orang yang percaya. Dengan prosesnya waktu, sejak lahirnya Musa dan kemudian mereka dibawa ke Yerusalem, dan ada beberapa hal yang membuat mereka haruslah yaitu mempunyai sesuatu ketetapan ya seperti yang kita bacakan tadi. Telah dijanjikan bahwa seorang penebus selamat akan datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, yaitu melalui seorang perempuan Maria tanpa adanya hubungan dengan laki-laki. Itu menggambarkan bagaimana Yesus benar-benar adalah seorang yang telah diutus oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus turun dari sorga. Karena kita memahami dan mengerti tentang keberadaan itu, sekali lagi di dalam ayat 51, dia mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Pemahaman roti yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan dagingnya, bukan daging daripada Yesus Kristus, tetapi adalah yaitu roti, yaitu pengajaran-pengajaran daripada Yesus sendiri di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga orang yang percaya dan menjalankannya akan memperoleh kehidupan selama-lamanya. Dan roti yang diberikan itu ialah dagingnya sendiri yang akan diberikan untuk hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, seperti umat Tuhan yang hidup mempunyai ataupun suatu kegiatan ataupun berhubungan kepada sesuatu hal, dengan demikian berhubungan kepada keberadaan Yesus di dunia ini, maka kita juga haruslah yaitu memahami. Kita harus memahami dengan jelas bahwa di dalam kehidupan kita ada manusia hidup bukan dari roti saja. Siapa
yaitu manusia bisa hidup tanpa roti saja. Tetapi dia hidup dari setiap firman. Kita juga seperti demikian. Kita tidak hidup dari roti saja, tetapi juga kita hidup dari setiap firman yang disampaikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga adalah dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Dari sini kita dapat memahami kehidupan kita di dalam dunia ini, dalam kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah turun ke dunia ini juga menggambarkan yang percaya kepada Dia dan hidup bersama dengan Dia dalam pemahaman bahwa firman Tuhan itu harus kita pegang di dalam perjalanan hidup kita, maka kita pun akan dapat memperoleh kehidupan itu sendiri lewat hadirnya Tuhan Yesus ke dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini juga kita diajak oleh Tuhan Yesus seperti bagaimana Dia turun ke dunia ini dan menjalankan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menjalankan firman Allah dengan penuh kesetiaan, dan Tuhan pun tetap bersekutu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, dan melalui Dia kita juga dapat mengadakan suatu persekutuan yang indah, yaitu untuk memperoleh keselamatan. Hanya ada, yaitu Yesus sendiri yang harus mati untuk kita manusia ini. Kematian Tuhan Yesus yang kita lihat dan kita pahami di dalam pengajaran, itulah yang perlu kita pegang di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan bahwa Dia datang ke dunia, bahwa Dia adalah yaitu roti bundar yang telah dimakan oleh manusia. Pemahamannya bukan daging dan tubuhnya yang dimakan, tetapi firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Hidup di dalam diri kita. Dan itulah yang menjadi sarana kita untuk tetap kita dapat bersukacita, kita dapat bergembira. Dan suatu hal lagi, dengan memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa darah dan dagingnya lah untuk menyelamatkan kita manusia. Kalau kita memikirkan lebih lanjut lagi, orang tentu berkata, kalau Tuhan berkatakan, siapa yang memakan dagingku akan beroleh keselamatan. Tentu, kalau orang mencari kata-kata kelemahan, itu bisa saja dimanfaatkan orang. Tetapi apabila dia memahami bahwa daging itu adalah firman yang hidup, dan kemudian bahwa dia bangkit daripada kematian dan naik ke surga bersama dengan Allah Bapa, maka orang yang memahami itu tentu percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan akan terus berusaha, bertindak bagaimana ia bisa melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini mungkin ada pertanyaan yang membuat kita bagaimana mungkin? Ada pertanyaan saya pernah dengar dari beberapa orang, bagaimana mungkin bahwa Yesus
bisa lahir tanpa berhubungan dengan orang. Ada yang mencoba untuk menanyakan hal-hal seperti itu. Nah, kalau hanya secara logika, tentu itu mungkin sulit untuk diterima orang yang seharusnya kita mempunyai iman bahwa dalam Yesuslah yang diutus oleh Tuhan untuk memperoleh kehidupan manusia itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 12 roti bundar yang diberikan itu sebenarnya hanya simbol. 12 roti itu hanya simbol. Telahlah digenapi di dalam Yesus, yaitu roh kehidupan, yang dimana kita dapat merasakan alam Tuhan di dalam ziarah iman kita selama perjalanan ini. Maka tantangan-tantangan iman kita harus mampu untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Dengan tantangan-tantangan seperti itu yang selalu juga disampaikan oleh orang-orang yang tentunya masih kurang percaya. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa yang datang kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya." Di dalam ayat 58 juga dikatakan, dialah roti yang telah turun dari sorga. Dialah roti yang telah turun dari sorga. Tentu pemahaman roti dalam hal ini, kalau roti tidak akan mungkin turun dari sorga. Manusia turun dari sorga, yaitu Yesus, yang dilambangkan sama dia adalah sebagai roti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, dengan memahami hal-hal seperti itu, maka kita juga haruslah mendalaminya di dalam masa pandemi seperti sekarang yang banyak tantangan, banyak cobaan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan di dalam mengarungi kehidupan ini. Maka dengan demikian segala tantangan seperti yang saya katakan tadi, pandemi, maka kita pun tidak akan dibinasakan oleh pandemi itu sendiri. Tetapi Roh Tuhan senantiasa menyertai kita, bersama dengan kita, karena kita melandaskan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya, Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang menekankan perjalanan sejarah sejak zaman Musa, kehidupan lewat daripada simbol-simbol makanan dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan. Dan pada malam hari ini, kami secara nyata dengan kehadiran daripada Yesus ke dunia ini melambangkan bahwa roti kehidupan yang telah diberikan Tuhan lewat Musa, sekarang daging dan darah daripada Yesus adalah suatu kenyataan yang diberikan ataupun yang diutus oleh Tuhan ke dunia ini untuk keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Bapa, kami mengimani bahwa dengan keberadaan dan keadaan dan sejarah daripada kelahiran kedatangan Tuhan Yesus ke dunia membuat kami semakin yakin dan percaya sesungguhnya hanya lewat Yesus saja ada keselamatan itu. Bapa, mampukan kami untuk tetap lebih mengimani dengan proses perkembangan perjalanan hidup dan melalui firman-Mu, firman yang hidup itu juga akan membuat kami pribadi lepas pribadi bertambah teguh dan yakin. Di dalam Yesus itu ada keselamatan hidup. Oleh karena itu ya Bapa, kami juga memohon Tuhanlah yang membimbing dan menuntun kami di dalam perjalanan sejarah kehidupan kami. Sebagaimana kami juga adalah manusia yang lemah. Di dalam kelemahan itulah ya Bapa, kami memohon Roh-Mu yang kudus bersama dan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami tahu di dalam kelemahan Tuhan senantiasa hadir dengan pertolongan Roh Kudus yang kami naikkan sehingga kami pun tetap dapat menjalani hidup dan kehidupan ini. Ya Bapa, itu semua bisa nyata karena kuasa dan kasih-Mu bagi setiap orang yang mau datang kepadamu. Tuhan, kami juga tadi telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu senantiasa hidup di dalam diri kami. Lewat daripada pengajaran firman yang sekarang menjadi bahagian daripada kehidupan kami ya Bapa. Dan kami tetap berpegang teguh kepada firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Dan pada malam hari ini juga firman-Mu yang telah kami baca, kami pelajari, dan kami bahas bersama akan membuat kami untuk tetap bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kami juga mempunyai kelemahan dan kekurangan. Di dalam hal kelemahan dan kekurangan itu, kiranya Roh-Mu yang kudus turun ke dalam pribadi kami, lepas pribadi, sehingga dengan demikian kami mengimani dan kami merasa bersyukur atas pertolongan-Mu di dalam kelemahan dan kekurangan kami. Bapa, kami juga di dalam menjalani hidup dan kehidupan, yaitu kehidupan berjemaat, kehidupan berumah tangga, dan kehidupan berkeluarga. Seperti yang kami lakukan pada malam hari ini adalah ibadah keluarga. Tuhanlah yang selalu memampukan kami untuk kami dapat tetap melewati segala peristiwa-peristiwa yang muncul kepada diri kami. Sepertinya sekarang ini pandemi terus ada di tempat lain yang masih terus berkecamuk, ada di tempat lain yang sudah mulai juga mereda. Biarlah Tuhan
di tempat kami ini, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing dan menuntun kami, memberikan kesehatan kepada kami, jemaat di sini pribadi lepas pribadi, sehingga kami juga mempunyai yaitu kekuatan untuk tetap bersekutu, berkumpul bersama di dalam mendengarkan firman-Mu dan di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya kami dapat melampaui, melewati setiap orang-orang yang sakit. Tuhan datang hadir untuk membimbingnya. Bapa, di dalam persekutuan jemaat GPIB Cipecang, biarlah kiranya karena kuasa Roh Kudus-Mu terus semakin bertumbuh di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang dalam keadaan banyak tantangan. Namun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada lapisan terbawah, Tuhanlah yang menyertai mereka, Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang membimbing mereka, sehingga mereka dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara dan untuk kami, yaitu manusia ini yang ada di Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, dan lansia. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu saja kami percaya dan yakin Tuhan senantiasa menyertai dan beserta dengan kami. Demikian juga kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit, mulai dari sektor 1 sampai ke 6, yang kebetulan mereka ada di dalam keadaan badan yang kurang baik, kurang sehat. Tuhan datang hadir menjamah mereka ya Bapa. Hanya karena dengan kuasa dan kasih-Mu lah mereka dapat disembuhkan. Secara khusus juga kami berdoa yaitu untuk Yayasan Sabda Bahagia Family di Citra Indah. Tuhan juga ya Bapak berusaha untuk mereka dapat menolong, membantu rekan-rekan yang sakit, sehingga dengan demikian mereka pun memperoleh sukacita dan yang sakit pun dapat disembuhkan. Kami percaya semuanya kalau diserahkan kepada Tuhan, persoalan hidup kami, persoalan gereja kami, dan semuanya akan menjadi lebih indah di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan ini. Bapa, semuanya ini karena kasih dan anugerah-Mu saja yang kami minta dalam yang kami nyatakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti sebagaimana juga kami dapat mengampuni setiap kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan jujur. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bapak Ibu, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Bapak Ibu, dimohon waktunya sebentar untuk mendengarkan warta jemaat ibadah keluarga. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah keluarga Rabu 9 Maret sebagai berikut. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Jausin Nainggolan yang telah melayani ibadah keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Yang kedua, ibadah keluarga pada hari Rabu 16 Maret 2022 akan dilayani oleh Penatua Jemi Sony Desine dan pelayan liturgos akan dilayani oleh Diaken Nyonya Iren Putiluran Patileu. Yang ketiga, bingkisan kasih hari raya. Berdasarkan program kerja bingkisan kasih hari raya, maka GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengadakan pemberian bingkisan kasih hari raya untuk masyarakat di sekitar lingkungan gereja Cipecang berupa 300 paket sembako. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat memberikan paket seharga 80.000 yang berisi beras 3 liter, minyak goreng 1 liter, teh 1 pak yang berisi 25, 1 kilo gula pasir atau berupa uang dengan nominal Rp80.000 seharga 1 paket. Dimohon partisipasi warga jemaat dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, ibadah Pelkat PKP gabungan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 dengan tuan rumah yaitu PKP Sektor 4 di Gereja
Cipecang akan dilayani oleh Penatua Nyonya Jamilah Laleno. Yang kelima, ibadah Pelkat GP. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, via Zoom, akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Wasti IS Uktosea Magani. Yang keenam, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun, serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Yang ketujuh, informasi lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya di dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melakukan ibadah dari awal, pertengahan, dan sekarang yang terakhir, yaitu amanat. Marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi sumber berkat bagi kita semua dan lingkungan kita. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih Allah, karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak.